Dikisahkan bahwa Nuaiman ini pernah diajak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk berdagang. Ini Nuaiman orangnya aneh. Rasulullah SAW bahkan sering diberikan hadiah olehnya. Baju yang baru, makanan yang enak. Tapi setelah diberikan hadiahnya Rasulullah disuruh bayar sendiri. Dia bilang, loh kamu ini ngasih hadiah tapi kok suruh saya yang bayar? Iya ya Rasulullah, saya pengen ngasih cuman gak punya dananya ya Rasulullah. Gak punya duit tapi saya pengen ngasih. Ini Nuaiman ini orang aneh. Rasulullah tidak cepat marah kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW banyak memuji Nuaiman. Sayyidina Abu Bakar izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya mau bawa Nuaiman ini ke Syam untuk berdagang di sana. Kata Rasulullah silahkan. Dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar Nuaiman bersama satu lagi namanya Suwaibit ibn Harmalah. Siapa namanya? Suwaibit ibn Harmalah. Ini dua orang. Suwaibit beda orangnya. Orangnya polos banget. Disuruh maju dia maju, disuruh mundur dia mundur, disuruh ke kanan dia ke kanan, disuruh ke kiri dia kiri. Kalau Nuaiman beda, disuruh kanan dia ke kiri, disuruh ke kiri dia ke kanan. Nuaiman orang yang aneh, sahabat Nabi. Jadi kalau misalnya sahabat sedang berkumpul dan terlihat Rasulullah SAW sedang murung, sedang sedih, Nuaiman datang, Nuaiman belum berbicara Rasulullah sudah tertawa. Ngelihat wajahnya aja Rasulullah SAW sudah tertawa. Maka diajaklah oleh Sayyidina Abu Bakar untuk berdagang. Karena Sayyidina Abu Bakar ini banyak uangnya. Senantiasa berdagang dan membawa orang-orang untuk berdagang bersamanya. Nuaiman dan Suwaibit ikut ke Syam. Suwaibit karena dia adalah orang yang polos dan orang yang amanah, diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menjaga makanan. Sebagian lagi disuruh untuk berdagang. Sebagian lagi disuruh untuk memegang barang-barang yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Nuaiman disuruh apa? Terserah mau ngapain. Ini Nuaiman orang yang beda. Mau ngapain saja kamu terserah, kata Sayyidina Abu Bakar. Maka sesampainya di Syam, di Damaskus, di Syria, Sayyidina Abu Bakar pergi ke pasar. Suwaibit menjaga makanan. Nuaiman bikin masalah. Nuaiman datang kepada Suwaibit, dia bilang, "Bit, perut udah lapar. Saya sudah kebetulan ini sudah gak kuat lagi nih. Coba makanannya mana saya mau makan. Saya sudah gak kuat." Kata Suwaibit, gak bisa Nuaiman. Perintah Sayyidina Abu Bakar setelah zuhur kita baru makan. Setelah kafilah semuanya datang berkumpul kita baru makan. Sekarang baru jam 10. Kamu sudah mau makan duluan. Kata Nuaiman, gak bisa dong. Perut saya sudah lapar. Kalau saya nunggu Abu Bakar mungkin saya sudah mati kelaparan. Kata Suwaibit, gak bisa. Ini polos orangnya. Jaga amanah. Gak bisa. Pokoknya saya nggak mau memberikan kamu makanan. Kata Nuaiman, kamu berani sama saya? Kamu yakin tidak mau memberikan makanan? Tolonglah Nuaiman, minta maaf ini Suwaibit. Tolong dong, jaga. Jangan kamu kotori amanah saya, tolong. Karena dia takut, dia tahu. Jangankan Suwaibit, jangankan Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah aja diajak main sama dia. Maka Suwaibit sudah takut ini. Goyang dia, kasih makanan, dimarahin Sayyidina Abu Bakar, nggak dikasih makanan, ini Nuaiman pasti bikin masalah. Dia bilang, tolong Nuaiman, tolong. Kata Nuaiman, enggak, kalau kamu nggak memberikan saya makanan, saya akan bikin masalah sama kamu. Dia bilang, ya sudah, saya jaga amanah, saya nggak mau kasih makanan sama kamu. Sampai Abu Bakar datang. Oh begitu, kata Nuaiman. Iya, Nuaiman pergi, ditinggalkan Suwaibit. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke pasar. Dia cari tempat-tempat penjualan hamba sahaya, budak. Dia tanya, ini budak harganya berapa? Oh ini harganya 300, yang ini berapa? Yang ini 400. Dia pindah lagi ke toko yang lain. Ini hamba sahaya budak harganya berapa? 200. Yang ini berapa? 300. Oh mahal-mahal ya? Iya katanya, memang harganya di sini sekitar begitu. Saya punya hamba sahaya, harganya cuma 100 dirham. Kamu mau atau tidak? Saya punya hamba sahaya, harganya 100 dirham. Kamu, oh 100 dirham, mau. Tapi dia punya aib. Aibnya apa? Aibnya kalau kita tangkap dia bilang saya orang merdeka. Kata Nuaiman. Kalau kita pegang dia akan bilang wah saya orang merdeka. Oh saya nggak perlu kata-kata yang mau beli. Saya nggak perlu dengan bacotnya, dengan ucapannya. Karena saya perlu apa? Kerjaannya. Dia mau ngomong apa terserah. Yang penting dia bisa bekerja. Ya sudah, deal.
Kata Nuaiman, ayo sini mana uangnya? Dia ambil uangnya 100 dirham, dia kantongi. Uang yang cukup banyak. Kemudian dibawalah oleh Nuaiman kepada Suhaibit. Itu tuh hamba saya yang lagi berdiri. Ditangkap oleh orang-orang ini. Wah, kenapa saya ditangkap? Saya adalah orang yang bebas. Saya bukan budak, saya bukan hamba sahaya. Kata yang nangkep, kami udah tahu ini aib kamu. Maka dibawalah Suhaibit. Nuaiman bilang, tuh kan bikin masalah sama saya sih. Sekarang kamu jadi barang dagangan. Katanya, pergi Suhaibit, dibawa, nangis Suhaibit. Nuaiman sudah belanja, dibelikan baju, dibelikan makanan, dibelikan segala macam. Sayyidina Abu Bakar pulang. Dicari mana Suhaibit, kita pengen makan. Dicari-cari tidak jumpa. Maka melihat ada Nuaiman. Nuaiman, kamu lihat Suhaibit atau tidak? Oh, Suhaibit sudah saya jual wahai Abu Bakar. Berani dia sama Sayyidina Abu Bakar, apa yang berlaku? Soalnya pelit dia, saya minta makan duluan nggak dikasih. Terus di mana kamu jual? Di pasar. Ayo temanin saya ke pasar. Ditemenin sama Nuaiman. Sesampainya di pasar, dilihat benar ada Suhaibit. Wahai fulan yang membeli Suhaibit, saya mau beli kamu. Membeli apa? Ini Suhaibit lagi katanya. Boleh, tapi dengan harga 2 kali lipat, 200 dirham. Ya sudah, diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Terlanjur kaya, duitnya banyak Sayyidina Abu Bakar. Diberikan 200 dirham, dibawa lagi Suhaibit. Pulang ke kota Madinah, diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadhahikan nabiyyu hatta badat nawajiduhu, kata sahabat. Maka Nabi Muhammad tertawa ketika mendengar cerita yang berlaku tentang Nuaiman dan Suhaibit bin Harmalah. Bahkan perawi mengatakan 1 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas dari cerita ini dan tertawa. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak marah karena memang sudah bawaannya begitu Nuaiman. Di zaman Sayyidina Uthman saja dia bikin masalah juga. Suatu saat ini Nuaiman dia duduk. Kok ada cerita begini Beb? Memang ada. Loh kok saya nggak pernah dapat? Ya karena kurang piknik aja di dalam bacanya. Ada. Di dalam kitab yang sama. Diceritakan bahwa Nuaiman duduk di depan masjid. Lagi nyantai. Tiba-tiba ada orang buta. Orang tua buta pegang tongkat. Bolak-balik kanan kiri depan belakang. Nuaiman sumpek nih ngeliatin orang. Ini sudah tahu saya lagi sumpek. Duduk di depan masjid sendirian. Ini ada orang buta bolak-balik bikin sumpek. Dipanggil orang buta. Buta kamu kemari. Kata orang buta. Kenapa wahai rajul? Kenapa wahai fulan? Kamu ini ngapain bolak-balik di depan saya? Sudah tahu saya lagi sumpek. Kamu bolak-balik di depan saya. Kata Nuaiman. Oh saya cari kamar kecil dari tadi ini. Saya pengen buang air kecil. Tapi saya tidak tahu di mana tempat buang air kecil. Anak saya sedang pergi dan tidak ada satupun yang menunjukkan kepada saya di mana saya harus buang air kecil. Oh kata Nuaiman, gampang sini saya yang nganter kamu. Dipegang tangannya oleh Nuaiman, dibawa kemana? Dibawa ke masjidnya Rasulullah. Zaman Rasulullah masjid-masjid tidak ada kamar mandi. Dibawa kemana? Dekat daripada mihrab. Dibilang, nah ini tempat buang air kecil. Dia bilang. Kata yang buta, benar ini tempatnya. Iya, ini tempat benar. Pergi Nuaiman, dia buka celananya, dia kencing di situ. Sahabat-sahabat dan tabi'in sedang sholat melihat ada orang yang buka celana di depan dekat minbar. Maka mereka teriak Allahu Akbar. Kemudian mereka maju. Siapa ini? Musuh Allah, musuh Rasulullah. Mengotori masjid baginda Rasulullah. Untuk berbicara saja mereka malu, apalagi kencing di masjidnya Rasulullah. Akhirnya semuanya mengejar orang tersebut, ingin dipukul. Ketika ingin dipukul ternyata orang buta. Kata sahabat-sahabat, hei ini masjid Rasulullah. Innalillah, kata si buta. Ini masjid Rasulullah. Iya masjid Rasulullah. Kenapa kamu bisa kencing di sini? Oh tadi ada seseorang Arabi, sepertinya orang Arab pedalaman, mengantarkan saya ke tempat ini dan dia bilang ini adalah tempat buang air kecil katanya. Kata sahabat-sahabat, pasti ulahnya Nuaiman. Nggak ada lagi yang berani kecuali dia. Siapa namanya kata si buta? Nuaiman. Oh Nuaiman, lihat saja Nuaiman. Saya bernadar, tidaklah saya keluar dari kota Madinah kecuali saya akan pukul kepalanya dengan tongkat saya. Keluar ini si buta dari masjidnya Rasulullah. Dia cari-cari. Setiap ada orang dia tanya, mana Nuaiman? Di mana rumahnya? Katanya Nuaiman gak pernah punya rumah. Dan kalau dicari susah dia datang sendiri. Kalau dicari dia susah. Kalau dia pengen dia datang sendiri. Dia cari muter-muter ini si buta. Pengen balas dendam. Karena yang dia lakukan adalah dosa yang besar. Kencing di masjid Rasulullah SAW.
Tidak banyak terjadi orang yang kencing di masjid Rasulullah kecuali pada zaman Rasulullah. Ada seorang Arabi datang ke masjid Rasulullah, kemudian buang air kecil. Rasulullah ada di situ. Maka sahabat semuanya mengejar. Rasulullah SAW bilang, biarin, selesain dulu kencingnya. Selesain buang air kecilnya. Tuh lihat Rasulullah. Di masjid Rasulullah. Karena ada hikmahnya. Kalau dia kencing sambil jalan, akhirnya masjid semuanya najis. Tapi Rasulullah pintar. Rasulullah katakan, biarkan. Selesai kencing dikasih tahu sama Rasulullah, wahai sahabat, cara memberitahu begini, ini masjid, ini bukan tempat buang air kecil, ini adalah tempatnya sholat. Apa kata Arabi? Kenapa masjid nggak ada tandanya? Harusnya dikasih tahu dong, ini masjid, apa bedanya dengan tempat lain? Ngomel dia. Maka dia bilang apa? Orang Arabi itu bilang, wahai Muhammad, sekarang angkat tangan kamu. Diangkat tangannya Rasulullah. Kemudian katakan amin wahai Muhammad. Ingat, katakan amin. Iya, kata Rasulullah. Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ahadan minhum. Kata Arabi ini, ya Allah, sayangilah saya, sayangilah Muhammad karena dia baik sekali, santun di dalam mengingatkan saya. Tapi ini sahabat-sahabatnya, tolong ya Allah jangan sayangi mereka. Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarhamhum. Maka Rasulullah tertawa dan mengatakan amin. Ini Nuaiman dicari-cari sama si buta. Mana Nuaiman? Mana? Nuaiman lagi duduk juga di tempat yang sama. Berdiri Nuaiman. Buta. Dirubah suaranya. Ngapain kamu? Saya cari orang. Siapa namanya? Nuaiman. Apa yang dia buat? Dia kurang ajar. Saya pengen buang air kecil diantar ke masjidnya Rasulullah. Oh, Nuaiman emang kurang ajar. Padahal yang ngomong siapa? Nuaiman. Kata Nuaiman, saya antar kamu kepada Nuaiman. Dipegang tangan si buta, dibawa kemana? Dimuter-muterin ke masjid Rasulullah, disuruh tawaf dulu di masjid Rasulullah. Setelah itu dibawa kemana? Dibawa ke masjid lagi dari pintu yang lain. Ketika itu sahabat Nabi Amirul Mukminin Sayyiduna Utsman bin Affan sedang salat di mihrabnya masjidnya Rasulullah. Mendekat Nuaiman bersama si buta ini dibawa ke mihrabnya Rasulullah SAW. Kamu lihat ada orang yang sedang bersujud di depan? Coba pegang dengan tongkat kamu. Dia pegang, oh iya ada orang. Itu Nuaiman. Dia pura-pura doang. Dia pura-pura soleh padahal dia orang jahat. Padahal yang ngomong siapa? Nuaiman. Kemudian Nuaiman pergi. Ini si buta ambil tongkatnya dipukul kepalanya Amirul Mukminin. Semua sahabat yang sedang sholat bangun. Qutila Amirul Mukminin. Qutila Amirul Mukminin. Sayyidina Utsman mau dibunuh, semuanya maju. Ternyata yang dilihat siapa? Si buta lagi. Baru setengah jam ternyata si buta lagi yang datang. Kemudian semua orang pengen nangkep. Kamu telah memukul Amirul Mukminin Sayyidina Utsman. Nangis si buta ini. Dia mengatakan, demi Allah, semenjak sekarang saya tidak akan pernah percaya sama yang namanya manusia. Gara-gara Nuaiman. Orang-orang seperti ini banyak. Oleh karena itu kita tidak boleh menilai seseorang daripada apa yang dia ucapkan. Ataupun apa yang dia kerjakan. Karena siapa tahu dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa apa doanya? Falamma akhadathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Doa Nabi Musa tuh, baca dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Musa berdoa? Ya Allah, ketika musim paceklik, enggak turun-turun hujan. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau mau hancurkan sekalian ya Allah. Jangan tanggung-tanggung. Lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Saya juga hancurkan sekalian ya Allah. Lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Kok kamu menghancurkan kami gara-gara ada oknum yang bodoh di antara orang di sekitar kami, Allah? Kok kami yang kena? Marah-marah sama Allah. Baca Al-Quran. Kemudian Nabi Musa bilang apa? In hiya illa fitnatuk. Semua ini fitnah dari engkau ya Allah. Engkau yang tudhillu man tasha' wa tahdi man tasha'. Engkau yang membuat seseorang sesat dan engkau memberikan hidayah kepada siapa orang yang kau mau. Tuh lihat, kalau yang berdoa kita mungkin kita sudah masuk neraka. Tapi ada sebagian orang yang kalau dia berdoa di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tentu akan terima doanya. Oleh karena itu pesan saya kepada ikhwan semua dan khususnya kepada saya sendiri, jangan bersuudzon kepada siapapun daripada hamba Allah. Karena sungguhnya setiap hamba Allah memiliki apa? Memiliki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala apapun yang beliau lakukan, dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan manfaat daripada perkumpulan ini. Amin ya rabbal
alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Engkau cintai ya Allah. Jangan jadikan kami melangkahkan kaki kami dari tempat ini kecuali dosa kami telah habis ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan derajat di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami berkumpul dengan orang-orang yang saleh ya Allah. Kami yakin mungkin doa kami tidak diterima oleh-Mu ya Allah. Akan tetapi orang-orang di sekitar kami adalah orang yang saleh ya Allah, yang mana dengan keberadaan mereka kami yakin doa kami tentu diterima oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, salah seorang di antara kami yang hadir adalah seorang musafir yang doanya pasti diterima oleh-Mu ya Allah. Salah seorang di antara kami adalah orang yang alim, yang doanya insya Allah diterima oleh-Mu ya Allah. Salah seorang di antara kami ada orang yang sudah tua ya Allah, doa mereka pasti diterima oleh-Mu ya Allah. Salah seorang di antara yang hadir di antara kami adalah anak kecil ya Allah, yang belum memiliki dosa, doa mereka pasti diterima oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, kalau doa kami tidak diterima oleh-Mu, maka terimalah doa kami karena keberkahan mereka ya Allah. Satu hal yang kami minta kepadamu, husnul khatimah. Kami takut apa yang kami perjuangkan adalah salah ya Allah. Kami membaca Al-Quran bahwa sesungguhnya Engkau telah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang paling merugi adalah orang yang telah melakukan banyak hal dan dia mengira bahwa dia dalam keadaan yang benar, sementara dia adalah orang-orang yang di jalan kesalahan ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang istiqamah di dalam kebaikan. Jaga ulama-ulama kami ya Allah. Jaga nahdlatul ulama kami ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berkhidmah kepada guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami yakin apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kami adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu jagalah mereka ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan ilmu dengan keberkahan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah negeri kami ini negeri yang damai ya Allah. Ya Allah, kami takut akan musibah dan ujian yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Sebagian di antara kami adalah orang yang lemah ya Allah. Kami tidak kuat ketika melihat salah seorang di antara sahabat kami atau orang yang dekat dengan kami tewas ataupun terluka karena sesuatu yang Engkau telah berikan daripada fitnah ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berdamai di dalam negeri ini ya Allah. Kami sangat cinta kepada negeri ini ya Allah. Kami sangat cinta kepada kota ini ya Allah. Kami sangat cinta kepada desa ini ya Allah. Sayangi kami ya Allah, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang saling bantu-membantu di jalan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, akhrij min hadzal ma'had al-khair al-katsir at-tayyib. Keluarkan daripada pondok pesantren ini anak-anak ataupun mereka-mereka yang meneruskan perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak, dengan tauladan yang baik, dengan pencontohan yang baik, dengan ilmu yang banyak. Berdakwah dengan ilmu ya Allah. Berdakwah dengan ilmu mereka ya Allah. Dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah. Walhamdulillahi rabbil alamin.